Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Renungan Sarapan GPDI Situbondo. Pada saat hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Sekali lagi, renungan firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Renungan firman Tuhan saat hari ini saya beri judul sahabat. Definisi sahabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kawan, teman, rekan. Lalu ada menurut Aristoteles bahwa apakah sahabat itu? Sahabat adalah satu jiwa yang berada dalam dua tubuh yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, mengapa kita perlu yang namanya sahabat? Mengapa kita perlu sahabat? Karena yang pertama, Tuhan merancangkan manusia untuk tidak hidup sendiri, melainkan harus bersosialisasi. Mari kita buka ayatnya dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 18 bagian A. Kejadian pasal 2 ayat 18 bagian A. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Di sini kata tidak baik manusia hidup seorang diri saja bukan berbicara tentang hubungan suami istri saja, melainkan tentang persahabatan juga mengandung arti tentang hidup tidak sendiri saja, melainkan minimal harus ada dua orang, rekan, sahabat. Dan yang kedua, karena manusia tidak bisa menilai dirinya sendiri, perlu orang lain untuk mengkoreksi kita, untuk menilai setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, dan dengan bersahabat, kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Yang ketiga, dengan bersahabat, kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Masih di dalam Kejadian pasal 2, namun kita beranjak di ayat 18 bagian B. Kejadian pasal 2, ayat 18 bagian B. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan dengan dia. Artinya, dengan kita bersahabat, kita bisa menyatakan, kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Yang menjadi pertanyaan lagi bagi setiap kita, sahabat yang seperti apa yang kita perlukan? Di sini saya akan membagikan beberapa poin. Yang pertama, mengasihi kita apa adanya dan bukan ada apanya. Sekali lagi, sahabat seperti apa yang kita perlukan? Yang pertama, sahabat yang mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya. Dalam Amsal, dalam ayat pokok kita, Amsal pasal 17 ayat 17 bagian A, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Garis bawahi kata setiap waktu. Setiap waktu artinya dalam setiap aspek kehidupan kita, keseluruhan aspek kehidupan kita, sahabat selalu memberi waktu untuk kita. Bukan hanya pada saat kita senang, bukan hanya pada saat kita berada di titik teratas, melainkan ketika kita sedih, bahkan kita sedang mengalami titik terendah sekalipun, sahabat selalu ada untuk kita. Bahkan sahabat selalu memotivasi kita untuk terus bangkit dan bertumbuh ke arah Kristus. Lalu poin yang kedua, menjadi saudara dalam kesukaran. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 bagian B, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kata kesukaran artinya sahabat tidak hanya hadir saat kita berbahagia, tetapi ketika kita dalam masa-masa sulit. Saya mengutip menurut Walter Winchell, sahabat sejati adalah ia
yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Sekali lagi, seorang sahabat adalah ia yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Di sini saya mengambil contoh tentang Daud dan Yonatan dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Kita tidak perlu membacanya sebab kita semua tahu cerita tentang Daud dan Yonatan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa betapa bencinya Saul, ayahnya Yonatan, kepada Daud. Karena di pasal sebelumnya ada rasa ketakutan dalam diri Saul karena Daud selalu diberkati oleh Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam Daud. Sehingga itu membuat Saul menjadi takut dan timbul iri hati dalam hati Saul. Dan bahkan Saul berencana ingin membunuh Daud. Saking takutnya, saking irinya, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan sebagai sahabat dari Daud, bahkan Yonatan sudah mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia memberitahukan rencana ayahnya untuk membunuh Daud, tetapi bukan hanya memberitahukan kepada Daud, tetapi di sini peran seorang sahabat. Yonatan berusaha memberi nasihat kepada Saul ayahnya untuk tidak membunuh Daud. Sehingga hasilnya pada saat itu Saul tidak jadi membunuh Daud karena nasihat dari Yonatan. Lalu di poin yang ketiga, sahabat yang seperti apa yang kita perlukan? Seorang sahabat yang meluruskan, bukan menjerumuskan. Sekali lagi, poin yang ketiga, seorang sahabat yang meluruskan, bukan menjerumuskan. Dalam Amsal pasal 27, ayat 5 dan ayat 6. Amsal pasal 27, ayat 5 dan ayat 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa artinya bagi Bapak Ibu Saudara? Artinya seorang sahabat berani menegur sahabatnya ketika ia sedang bersalah. Dan seorang sahabat tidak pernah lelah untuk menegur, bukan menjelekan atau bukan menjatuhkan sahabatnya di hadapan orang lain, bahkan meninggalkan sahabatnya, tetapi terus mendampingi sahabatnya untuk bisa bertumbuh bersama. Dan di mana kita bisa mendapatkan seorang sahabat yang seperti 3 kriteria tadi, yaitu di dalam komunitas kita, di dalam komunitas kerohanian kita, komsel, atau komunitas kita secara rohani di gereja kita. Kita dapat menemukannya di situ. Karena dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Tetapi kalau kita bisa telusuri lagi, kita bisa balik ayat ini, bahwa pergaulan yang baik dapat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan tentunya kita punya satu sosok pribadi, sosok sahabat, sahabat yang sejati, sahabat yang tentunya tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15, sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang lebih besar ini adalah kasih Yesus. Yesus adalah sahabat kita. Yesus adalah rekan kita. Yesus adalah teman kita yang tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Ia memberikan nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Lalu, apakah kita mau perhitungan dengan sahabat kita yang sejati itu? Apakah kita mau perhitungan dalam kita melayani sahabat kita? Apakah kita mau terus mengeluh dengan sahabat kita ketika kita capek? Apakah kita mau hitung-hitungan? Tetapi mari kita sadari bahwa sahabat kita yang sejati, Ia rela mengorbankan, memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Jadi, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mempermasalahkan seberapa capek Bapak, Ibu, Saudara untuk melayani sahabat sejati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.